nasihin wa muhammadan min ilmil ulama'i rajih wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin manan sa'adin wal adiyana wal kabarat wa talihin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alim hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd bayu ayyuhal ikhwana hadirin rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampailah kita pada malam hari ini hati saya menjelaskan bahwasanya pada malam ini saya membacakan daripada Afrika mengambilkan satu judul, yaitu judulnya sebaik-baik orang yang hidup menyadari kekurangan rendah diri. Ya, sebaik-baik hidup. Jadi dianggap hidup itu orang yang tahu, yang orang hidupnya ini menyadari bahwa dia kurang dan rendah diri. Ya, bukannya gagal, bukan. Nah, maka oleh karena itu yang tadinya kita membaca rutin ratapan hati. Jadi mau mandim kapan dia meratap sebenarnya bukan ke lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud. Nah, kalau kita meratap kekurangan, ya kekurangan negatif maksudnya. Lalu kenapa banyak namanya yang dikurangi, dan banyak pula tidak mengerti bahwa diri kita rendah dibandingkan apa? Dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tidak ada punya apa-apa ini, la haula wala quwwata illa billah. Lah sudah lama ayat ini turun. Nah, tapi belum mengerti, kita cuma bacanya baik. Apalah haulalah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada sama sekali. Nah, artinya dalam hal ini mari kita menyadari bersama-sama. Ya, kita maksud apa ini? Tidak tahu wong yang gagal, tidak tahu wong muda. Seperti itu orang lama merasa artinya tidak punya daya. Lagi gagal, lagi muda gagal, kuat. Apa perasaan kamu? Padahal kamu setiap saat membaca doa minta panjangkan umur. Kapal tua maupun ada ganti buat lagi. Alhamdulillah dibangkoni baca menghargonya. Ya, baca mergonya tua ini. Bila ganti buat lagi. Ngapo? Melangkah lagi namanya jarang. 50. Nah itu maksudnya. Kamu lagi muda ini yang merasakan apa? Masih gagal nanti. Ya. Jangan kita kaki kelumpuan kamu. Ya. Datang ke tua ini sebenarnya itu tadi. Kalau dulu saya bisa naik macam main tidak baca lagi. Iya. Saya dulu ahli tukang, cuma tukang ke rumah. Sekarang tidak baca lagi. Ngapo? Inilah dikatakan dikurangi oleh Allah. Nah, maka saya maksudkan dengan hati mengurangi kehidupan ini, mengurangi hati dari mulai pada lahir sampai kita tua, maka kurangi tetap hatinya telah sudah dulu. Nah, kekurangan diri dan kerendahan diri, iya,
Oh, jangan kamu rasakan bahwa saya kalau kita bisa membaca, bisa menulis, itu sebenarnya capek. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kamu, bukan diri kita, diri Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya kita baca ratapan tadi, ya, kalau sudah tahu maknanya sebenarnya nangis makna daripada yang kita baca tadi. Ya, padahal kita lagu-lagu kan, gitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya apa namanya? Nah, itu semuanya ratapan dalam. Tapi dia meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan merasa kita tuh ada yang lebih dari Allah. Coba nunjuk tangan kalau ada yang lebih dari Allah. Coba yang mana? Ya. Nunjuk tangan. Tunjuk siapa? Aduh. Baik yang pintar, baik yang lebih, nunjuk. Belum lawan Ya. Atau yang lebih dari Tuhan, maksud aku ini. Iya. Ya. Jadi oleh karena itu, mari dalam hal ini kita menyadari juga Allah memberikan nasihat kepada saya. Katanya bahwa saya dulu memikirkan bahwa ala sedikitnya belajar tauhid ini banyak namun cereat galau. Ya, kamu percaya? Saya dulu ada pernah teman sudah haji, dia jadikan guru, ya ngajar masalah artinya kepada cereatnya bukan main bagus. Setelah dia sakit, baru sakit baik. Ya, sakit itu kira-kira baru 40 hari. Nah, nangis ya ngaku. Manggil saya bahwa aku lupa galo. Tak teringat galo, apa itu nak baca. Nah ini nama kodoh. Ya, itu haji. Jadi, kamu dulu sudah kutegur. Kamu laku aja. Tapi kamu membangga perasaan kamu, ya pintar kamu memang tahunya aku jadi guru dia tuh. Ya, nah kalau ngomongnya bukan main, iya aku percaya baik lagi baik. Setelah macam itu, Lagi baik itu. jadi mau mana kalau aku ini? Dia tahu, aku dah tahu ini apa buatan Tuhan. Kau tahu dah, dapat. Kalau kamu lupa galau, apa dia nak kamu apa? Lupa galau. Apalan dia banyak, lupa sama sekali. Nah, dia menangislah pada waktu itu. Jadi, kamu apa tak ajar lagi? Itu tidak baca. Itu masalah hati dan kala kamu sakit. Iya, mulut ini ngomong. Yang ngatakan sakit itu hati lain. Nah ini makanya. Jadi makanya kalau sekarang merasa pintar, merasa lebih jangan. Karena yang pintar, yang lebih, yang kayu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayu nian Allah ini. Buat temu lagi baca dia. Saking kayo ya. Kayonya itu kita taruhlah kayo berduit. Iya berduit mas baca di itu. Kayo Tuhan tidak baca di itu banyak dia. Coba buat tuh ngawur. Mama mungkin tiga matol itu menyengok lagi datang. Mama noy, pintar dia. Baru kayu nian itu. Tulen kayaknya. Ini. Jadi oleh karena itu jangan kayu duit sedikit masih kaya belum. Nah maka oleh karena itu yakinlah bahwa
dalam majelis kita akan mendirikan satu hati perumahan untuk majelis umat wahidah. Nah, aku intik pada saudara-saudara ya, itu jangan segan-segan membantu. Ya, habis-habisan Inilah lah. untuk suatu amalan kamu nantinya untuk di akhirat ya. Makanya apalagi kamu sudah ada ya anak, mendekati anak udah baca Anak kucing ya. mendekati anak mau tak mau beranak udah tahu ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini saya sampaikan ini bahwa ialah sebaik-baik tadi orang yang hidup itu orang yang tahu kekurangan dan rendah diri. Nah itu baik hidup dan rendah diri. Nah itu baik hidup itu namanya. Kayak aku kena. Bukan merasakan kita itu kecewa, bukan ada galak kita marah orang yang berduit. Jangan. Mau dekat kalau situ loh. Maka disinilah dikatakan bahwa yang sebaik-baik jom. Ya. Oleh karena itu apa? Katanya khairun muwafatuka waktu tashadabi wujuduka baktuha warodabihi ila wujudi zalika. Ya. Yang artinya sebaik-baik segala waktumu adalah engkau dengan hatimu. Nah, jadi jangan lepas. Sebaik-baiknya itu setiap waktu kamu hati dengan hati itulah. Jangan andalkan mulut ini. Mulut ini juga tadi lah. Tak kala sakit baik, lah ngaku dia tidak bisa apa. Berarti hatilah yang lebih penting. Kalau hati terus terang baik, itu apa? Ya, memang tahu juga. Jadi oleh karena itu saya ditegur tadi, kau tuh kata Tuhan, pikir kau baik, jangan ngomong banyak urusanku. Nah, jadi aku tidak pernah, aku bukan ngatain kamu ya sebenarnya. Nah, itu artinya kekurangan itu memang biasa. Kita hidup ini banyak kurang, banyak artinya kelebihan yang lain. Ya kelebihan itu ya untuk kita sendiri yang perlu. Jadi oleh karena itu inilah kita perhatikan masalah ke hati ini masing-masing. Dan juga ke Tuhan ini hati inilah. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa dia itu kepintaran mulut cara dia ngomong ya. Nyentor dengan aku, kau perhatikan. Ay, kamu pintar mulut baik. Mulut kamu pintar, hati kamu masih bodoh. Perasaan dia yang itu yang disetor. Aku bukan dirimu yang itu dah. Aku yang sebenar-benarnya. Jadi apabila kamu menyetorkan bercerita, ada mengatakan tak akui tadi ya. Nah itu sudah kena Tuhan. Omongan ini omongan Tuhan. Loh, aku lah ngerti. Aku ngerti. Gak usah kau wajari lagi. Kau tenang ngajari aku. Dia nyetor, ngajari aku. Loh, jadi masalah ini, penyetoran ini bukannya tidak penting. Itu sangat penting. Jadi kamu cerita mana, aku perhatikan arah kamu yang cerita, aku perhatikan ini yang aku maksudkan ini. Ya, ujungnya sebenar-benarnya penyetoran ini, kalau dia sudah menangis, nah baru kok oke. Kalau dia sudah menangis, ya itu baru jalan yang itu. Kalau belum menangis masih gagah sudah. Masih gagah. Memang Palsu. jadi oleh karena itu Cepet gagah. itu tidak penting. Itu sangat penting.
gagal loh ini. Ya. Di dalam artinya tuntutan kita. Nah, makanya sebenarnya dalam arti tarakat ini bagi kita ini wajib. Kalau ada paham, kalau ada pendapat kita wajib. Nah, karena kenapa? Ya bukan saya nak menyontoh, sudah aku lah dapat. Tinggal lagi ngajak kamu jalannya nak beda. Nah, kalau yang bohong itu tadi pintar mulutnya. Ya, tapi buyat hati. Kalau mulutnya bukan main, Bergetar. tapi hatinya bodoh. Nah, ini sangat rugi karena Allah Subhanahu wa taala innallaha yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qalbikum. Nah, itu Allah hati memandang. La yanzuru, Allah tidak memandang kepada yang di luar ini. Tidak dipandang yang tidak. Ya. Yang dipandang itu adalah hati kamu. Nah, jadi itulah maksudnya. Kalau misalnya terus ngomong baik, aku perhatikan. Nah, jadi oleh karena itu, ini suatu pengalaman kita. Ya, kadang-kadang juga tadilah bahwa itu tak kata-kata, tak percayain bahwa ini omongan Tuhan. Kalau saya tanya lagi, mana omong kamu? Diam dia. Nah, padahal itu omongan dia. Tapi kau tak akui omongan Tuhan. Saya tanya, mana omongan kamu? Dia tuh mana ya? Nah, itu jadi makanya hati tadi dengan mulut juga memang lain ya. Adalah sebaik-baik untukmu bahwa engkau menyaksikan wujud hudurmu itu hudur Tuhan yang tidak ada wasito penolong. Maksudnya kalau tidak begitu pasti engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hudur. Sekarang saya tanya, hudur apa belum? Nah, hudur. Apa bukti hudur? Nah, apa jangan hudur apa? Ya, itu bukan kamu yang hudur. Berarti ini kehadiran Allah SWT. Jadi saya ini menyampaikan kata Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Ya, saya sampaikan ini dari Tuhan untuk minallah wa billah walillah. Dari Allah, dengan Allah, hanya Allah. Ya, sampaikan ini kepadamu itu adalah dari Tuhan untuk Tuhan. Ya. Jadi bintang jangan diambil hak Tuhan. Jadi hikayat dari Aus bin Salma radhiyallahu adalah 7 hari ia tidak makan. Nah, tidaklah kuasa ia atas sesuatu 7 hari tidak makan. Maka suka hatinya tidak makan, suka dia. Bagaimana kau tidak makan? Apa? Ini suka dia. Ya. Tidak makan, tiadalah kuasa ia atas sesuatu, maka suku hatinya dengan demikian itu. Maka katanya, wahai Tuhanku, jikalau engkau tidak memberi makanan, tidak hari yang lain pula, niscaya aku sembahyang 1000 rakaat. Kita tambahin lagi dia. 7 hari tidak makan. Kalau ditambahkan hatinya aku di 3 hari lagi, aku sembahyang 1000 rakaat. Nah, saking dia gembiranya atas hati perintah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya bersenang-senanglah. Ya, bersenang-senanglah kita kepada Allah. Karena Allah itu tidak pernah terlepas daripada kita. Iya, iya. Kalau merasakan bahwa kamu terlepas, kamu syirik. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau mengatakan bahwa saya terlepas, padahal omongan kamu ini apa saya melepaskan. Iya, iya. Ya. Bukan omongan yang lain, omong kamu dewe kalau sudah terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya. Ya. Karena kita ini tidak pernah satu detik pun kita terlepas daripada Allah. Nah, cuma saya tidak tahu baik ya. Iya. Mana Allah itu yang sebenarnya? Mana? Belum tahu ya. Nah, cari. Ya sampai kepada kamu ini hal ini tadi. Tuhan itu bukan yang tidak berbentuk, tidak berupa. Aduh. Tapi kalau kamu tidak ketemu, ya tidak tahu. Nah ini makanya ada bentuk, ada rupa, itu ada. Tapi rupa akhirat ini saya tidak bisa nyampaikan. Kenapa? Karena di dalam dunia ini sedikit pun tidak ada bentuk akhirat, tidak ada. Iya, iya. Saya tidak bisa untuk nyampaikannya. Tetapi apabila kamu sudah tahu, orang yang tahu sebenarnya kan bentuk inilah. Kalau tidak bentuk, mana orang tahu? Iya, iya. Ya, saya tanya mau mana? Bukan tidak berbentuk, tapi nah bentuk ini saya tidak bisa nyampaikannya karena ketibadingan dalam dunia. Ya, apabila hijau ada hijau, Iya, iya. ataupun merah ada, ataupun kuning ada, karena apabila kita sebutkan ini untuk urusan Dunia. itu baik. Di akhirat tidak ada. Ya. Kata Fathul Mutsala radhiyallahu anhu, pulang ia pada malam ke rumahnya, maka tidak didapati makanan, pulang ke rumah tidak dapati makanan, dan tidak ada pelito, dakati pulau nama gelap pulau, dakati makanan, Gelap pula. dan tidak ada kayu bakar, dakati pulau, maka dia memuji serta tadarus kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya tadarus berarti tunduk, ya, tunduk kepada Allah. Ya Subhanahu wa taala, wahai Tuanku, apabila sebab dan apabila wasilah dan istisqa, berartinya itu benar-benar ya merasakan dan mengerjakan akan dikau pada yang engkau kerjakan segala kekasihmu. Jadi kekasih Allah itu dakati pelito, dakati kayu bakar, ya. Nah, bahkan tidak kasih makan itu kasih Allah. Nah, jadi mau makan itu bukan kasih Allah. Apalagi kembali balik ke rumah kasih makan. Nyamuk. Habis terbalik galau. Nyamuk ya. Cabla. Lain ya. Nah, wong ini tadi dan kasih makanan, dan kasih pelito, kasih kayu bakar. Nah, mati dia nanti dikatikan inilah kasihmu. Ironia ya. Nah, di mana nih Rasulullah?